Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjaps Dragnils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru, thank you juga ya, karena udah klik dan nonton konten ini. Seperti biasanya jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya ya. Lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja supaya nggak ketinggalan ketika gua udah upload konten yang terbaru. Dan buat yang mau support channel ini, kalian bisa join membership Ekjaps VIP. Untuk linknya udah gua taruh di kolom komentar dan juga di deskripsi video ya. Oke, untuk konten kali ini gua balik dengan tema konten rutinitas yang seperti biasanya. Gua awali dengan ngasih nama 3 naga dari episode sebelumnya, yaitu ada Bastet Goddess, kemudian ada Wax Dragon, dan juga ada naga yang tidak bisa gua sebutkan ya. Terlalu rawan pelanggaran anjir kalau namanya disebut. Oke, yang pertama buat naga ini gua langsung kasih nama lah ya. Gua pindah dulu ke habitat war. Dan untuk naga ini gua ambil dari komentarnya Satria Bastet Goddess Dragon, edit namanya menjadi Bastet Egyptian Goddess. Oke, ini kayaknya nggak cukup ya. Kemudian cari artinya di Google. Oke, setelah gua cari buat arti dari namanya, Bastet Egyptian Goddess itu merupakan dewa Mesir kuno yang melambangkan perlindungan, kesenangan, dan juga kesehatan ya. Kalau dari artinya sih benar-benar penuh dengan histori. Karena namanya terlalu panjang, jadi gua singkat menjadi Egyptian Goddess. Oke, ini udah benar-benar keren banget sih namanya. Selanjutnya buat Wax Dragon. Oke, gua taruh dia di habitat flame aja. Oke, gua taruh sini aja lah ya. Dan untuk naga ini gua ambil dari komentarnya Slow Wax Dragon, edit namanya menjadi Evolve Flames. Karena naga ini mirip Flame Dragon, cuman rarity-nya adalah legendary ya. Simple sih namanya. Kalau diartikan Evolve Flame itu adalah naga Flame Dragon ya. Flame Dragon yang berevolusi. Itu kalau diartikan. Ya, seperti yang kalian lihat dari bentuk naganya itu benar-benar sama persis ya sama Flame Dragon. Cuman tubuhnya aja yang dilapisi sama sebuah cairan, nggak tahu itu cairan apa, cuman kayaknya lilin sih, kayaknya cairan seperti lilin lah ya. Dan untuk naga ini sebelum gua kasih nama, gua pindah dulu ke habitat metal. Oke, gua taruh di sini aja. Dan untuk naga ini gua ambil dari komentarnya Real Dyer. Oke, edit namanya menjadi Ryuki. Siapa yang anjingnya namanya Ryuki? Anjir lah, namanya keren cuy. Emang kalau di Jepang buat ngasih nama hewan peliharaannya itu dengan nama semacam ini anjir. Gua tahu dari anime-anime gitulah ya. Keren sih namanya meskipun buat seekor anjing.
Oke, kemudian buat episode selanjutnya adalah ngasih nama buat naga Divine Pass terbaru, yaitu Onrush Evader Dragon. Ini udah sempet gua review, kontennya juga meledak, lumayan rame ya. Thank you banget buat yang udah nonton. Untuk bentukan naganya adalah golem ya, merupakan golem yang ada di daerah gunung penuh lava. Golemnya dilapisi magma dengan api yang menyala-nyala ya kan. Oke, gua pindah ke Dragonarium. Kemudian yang kedua ada Soul Dragon. Naga yang merupakan single elemen ancient. Ini dapatnya bisa dari rescue, tapi kemarin gua dapatnya dari event si naga ini. Untuk bentukannya kayak jinnya Aladin ya. Siapa yang tahu nama jinnya Aladin? Ku beri 3 permintaan anjing. Oke, let's go. Lanjut ke naga yang ketiga, yaitu ada Ainich Dragon. Naga yang merupakan sesosok raja iblis. Oke, ini benar-benar merupakan iblis ya, sesosok iblis, karena dari bentukannya, dari sayapnya, armornya, bodinya, tanduknya, dan warna dari naganya itu benar-benar serem banget. Andai naga ini adalah heroik, mungkin efek dari aura merahnya bakalan bikin makin serem sih. Tapi sayangnya dia cuma naga legendary biasa ya. Berarti buat episode selanjutnya itu ngasih nama Onrush Evader, kemudian Soul Dragon, dan juga Ainich Dragon. Itu buat next episode, jangan lupa kalian kasih nama. Untuk request breeding gua nggak ngambil dulu ya, karena gua pakai buat event ini, buat misinya event puzzle. Nah, anjir gua dapet naga baru coy. Ya, iseng breeding sih sama primal buat misi, tapi malah dapat naga baru anjir, legendary coy. Ya itulah, lumayan lah ya. Selanjutnya untuk topik utama di sini gua mau ngasih makan naga gua ke level max ya. Gua ada beberapa naga yang udah bintang 5 dan levelnya belum max, levelnya hampir maksimal. Ada High Spiked Rhinodilo, kemudian High Gamma Guard, dan juga ada Venom Fang Dragon. Oke. Salah satu dari 3 naga yang gua punya yang hampir maksimal bakalan gua kasih makan sampai mentok, sampai max. Cuma 1 naga ya, soalnya setelah gua hitung pakai kalkulator di website Ditlab, buat ngasih makan naga dengan level 61 sampai ke level max atau level 70 itu membutuhkan kurang lebih 39 juta tomat atau hampir 40 juta tomat buat ngasih makan 9 level doang. Buat ngasih makan 9 level doang anjir, makanya gua nggak bisa ngasih makan beberapa naga gua ke level max. Kebanyakan naga gua yang udah bintang 5 itu cuman levelnya paling mentok 61. Kenapa cuma 61? Karena buat battle questnya. Buat melanjutkan battle quest tahap terakhir itu membutuhkan level 61 dan harus bintang 5. Makanya nggak gua terusin lagi. Foodnya gua simpen buat next kalau ada event yang membutuhkan buat menaikkan level naga. Misalnya Heroic Race atau naga-naga keluaran seri terbaru, itu harus dikasih makan supaya bisa melanjutkan battle questnya. Oke, langsung aja. Di sini sisa food gua adalah 67,1 juta ya. Semoga aja cukup. Ya udah pasti cukup sih, tapi nggak bisa 2 naga yang gua kasih makan. Oke, langsung aja. Sisa berapa dari 67 juta? Wah, anjir, sisanya cuma 28 coy. Ya bener ya hitungannya ya, kurang lebih 39 juta tomat yang dibutuhkan.
Master points-nya kalau udah level max itu buat naga heroik ternyata 20,1 ribu. Nah, itu yang bener. Master points-nya dapatnya segitu ya. Langsung gua cek lagi di bagian profile dan HSR menggeser posisinya Arcana Judgment, Passion, Grotto, Karma, BGV, Chariot. Dia langsung di podium ketiga besar anjir. Yang pertama ada Quantum Wormhole, Harpy Plasma, HSR. Ya itulah naga gua yang tampil di profil ini kebanyakan naga heroik ya. Kenapa kok kebanyakan naga heroik bang? Karena apa ya? Karena foodnya susah sih. Oke, karena nggak ada topik yang penting-penting amat ya, jadi gua mau spill koleksi naga-naga gua lah. Dari awal udah sempet gua perjelas kalau gua merupakan player yang mengejar koleksi naga daripada mengejar naga-naga terkuat. Maka dari itu, setelah kurang lebih 1,5 tahun gua main, gua udah punya 1322 naga. Dan collectionnya kebanyakan udah komplit ya. Seri Karma udah komplit, seri Spiked udah komplit, kemudian Ascent, Redemption, New Beginnings. Oke, ini cuma awal-awal doang sih. Kemudian ada Rookie, Novice, Seeker, Experimenter, Enthusiast, Wanderer, Pioneer, Discoverer, Mystical, Purist. Oke, yang masih kurang ada Preserver, Voyager, Accumulator, Owner, Venturer. Ya itulah banyak lah anjir. Gua ngejarnya itu kayak gini coy. Kenapa gua ngejar kayak gini? Supaya dapat hadiah, yaitu naga legendary, dapat gems, kadang ada yang dapat tomat ya kan. Oke, kurang naga ini ya, Bohemian Dragon. Ntar gua minta ke anak aliansi lah, gampang. Ya kurang lebih kayak gitulah. Gua targetnya mengejar koleksi-koleksi kayak gini sih. Dapetinnya gimana bang? Kalau mau mengumpulkan naga yang rarity-nya kroco ya, misalnya rarity R, VR, epic, atau bahkan yang common, itu gua biasanya rescue karena nggak terlalu lama. Ya bisa kalian lihat di sini, buat rarity common, naga-naga yang bisa direscue udah kelar semua tuh, udah kelar semua anjir. Kemudian geser ke rarity R ya, atau rare, ini juga udah kelar semua anjay. No, udah kelar semua cok. Kalau gabut ya gue sukanya rescue kayak gini. Cuman kalau VR ada beberapa yang belum. Mulai dari VR itu ada beberapa yang belum gua rescue. Ya kurang lebih kayak gitulah. Sedangkan untuk naga-naga bagus yang rarity-nya legendary itu nggak terlalu serius gua project sih. Lebih ke gua jual. Lebih ke gua jual anjir. Makanya kalau misal battle quest-nya udah selesai, itu biasanya gua recall naganya buat gua jual. Buat balikin cashback dari beli Divine Pass, dari beli offer, supaya gak rugi-rugi amat lah. Gua projectnya yang naga-naga heroik terlebih dahulu. Naga heroik yang gratisan dari Heroic Race, dari Divine Pass, Heroic VIP-nya, itu yang gua project. Oke, gua cek naga gua yang bintang 5 ya. Yang bintang 5 di order dari power terkuat. Di sini bisa kalian lihat naga-naga koleksi gua dan levelnya masih kerucu. Kenapa naga-naga legendary gua nggak tampil di profile padahal udah bintang 5? Karena powernya, master pointnya, statistiknya itu kalah.
Ya misalnya ada Summon Dragon, ada Five Flora, kemudian Duo Dive, lalu ada Empire Wasteland dan juga Monsoon Dragon. Itu males gua ngasih makannya bejir, karena dia rarity-nya legendary gitu loh. Dan ya begitulah, dia merupakan naga gratisan semua ya. Duo Dive, Summon, Five Flora, Empire Wasteland itu naga gratisan semua bejir. Naga gratisan cok. Ada yang dari event yang bisa dapat banyak banget orbsnya. Ada juga yang dari Alliance Chest. Itu merupakan naga-naga gratisan yang bisa kita dapatkan. Makanya nggak gua terusin ngebuildnya, karena ya buang-buang tomat gitu loh. Gua kalau masalah food itu yang gua prioritaskan adalah naga yang merupakan naga VIP, kemudian ada battle quest-nya, kemudian lagi ada battle quest-nya. Itu yang biasanya gua prioritaskan. Sedangkan kalau naga-naga legendary yang notabene naga biasa ataupun VIP itu nggak terlalu serius gua build. Paling gua ngebuildnya itu cuman sampai selesai battle quest-nya. Kemudian ya orbs-nya gua recall, lalu gua jual. Beneran coy, gua jujur banget ini anjir. Biasanya gua kayak gitu. Bukannya gimana ya, gua mengejar cashback. Seperti yang gua bilang tadi, karena game ini jujur aja terlalu pay to win ya. Terlalu banyak mengeluarkan duit untuk project semua naga-naganya. Karena kebanyakan naga-naga VIP, bukan kebanyakan lagi ya, tapi udah pasti ya, itu dijual. Entah itu dari Divine Pass, entah itu dari offer atau yang lain. Makanya ya susah buat bersaingnya, susah coy. Oke, sekarang gua battle di arena aja. Sekalian buat ngepush point rush ya, point rush. Ya meskipun kalau masalah roulette di rush itu udah pasti susah. Mau di roulette berapa kali pun kebanyakan dapatnya juga kali 2 doang. Barusan tadi udah gua coba ya. Oke, dia musuhnya bawa HRN level max. Ya, ini ngonternya gampang sih. Udah gua spill di kontennya sebelumnya ya. Cara buat mengcounternya cukup mudah. Kalian nggak perlu panik lawan ginian, cok. Nggak perlu panik. Udah, langsung sikat aja pakai skillnya Arcana Judgment. Langsung kita sikat aja pakai skillnya Arcana Judgment. Waduh, dia dapat regen lagi dari Ascen. Aduh, nggak bisa coy, nggak bisa gua mokatin langsung bejir. Oh ternyata ya kan, dia dapat giliran ketiga bejir. Oke, kalau kayak gini mah gampang lah counternya lah. Ini juga aduh, segala pakai acara ngedodge. Ah si anjir, segala pakai ngedodge. Oke, santai. Harusnya Arcana Judgment. Nah, skillnya udah ready lagi ya kan, langsung meninggoy. Cara counternya gampang, cok. Kalian ketemu naga-naga VIP kayak gituan, selagi levelnya setara ya, catet ya. Kalau levelnya jomplang ya, meskipun bisa counter ya tetap aja kalah anjir. Itu kalau levelnya jomplang. Tapi kalau levelnya sama tapi jenis naganya beda, itu baru bisa di counter. Baru nggak perlu terlalu khawatir lah. Nggak usah terlalu khawatir kalau notabene kayak gitu. Karena ya cara buat mengcounter naga-naga VIP itu ada 2 yang paling utama. Yang pertama dari counter skill, yang benar-benar skillnya itu mengcounter salah satu serinya. Dan yang kedua itu dari counter elemen. Meskipun naganya punya skill yang overpower banget, tapi kalau naganya disetir sama musuh yang itu adalah komputer,
Dia nggak bakalan ngeluarin skillnya kalau skillnya itu weak. Kalau skillnya itu lemah terhadap elemen depan naga kita, nggak bakalan dikeluarin coy. Jadi nggak perlu panik lah. Itu kalau levelnya setara ya. Tapi kalau levelnya jomplang ya tetap aja kalah anjir. Level naga itu benar-benar ngaruh. Apalagi ada yang namanya perks. Apalagi ada yang namanya advance perks. Itu presentasenya udah 2 kali lipatnya lagi. Kalau yang kayak gitu baru susah. Meskipun naga kalian VIP, naga musuh naga biasa, kalau levelnya bener-bener jomplang ya tetap aja susah. Tetap aja banyak kalahnya. Kalau bener-bener jomplang ya, tapi kalau levelnya nggak terlalu jomplang ya nggak jadi masalah juga sih. Tetap bisa di counter sih. Intinya cuma satu. Naga musuh itu dipakainya sama komputer. Mereka nggak bisa ganti-ganti giliran, nggak bisa oper-oper naga. Naga ini sekarat, ganti naga satunya. Nggak bisa kayak gitu cok mereka. Makanya bisa kita counter, bisa kita akalin. Ada yang namanya mekanik-mekanik segala macam ya, seperti yang gua bilang di konten yang sebelumnya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Itu buat arena ya. Cuman sedikit saran dari gua, kalau sekiranya di arena selanjutnya naga-naga kalian kurang kuat, ya jangan nge-push sampai master arena. Itu bakalan susah karena rulesnya lebih ribet. Rulesnya lebih padat, lebih susah. Ada yang namanya elemen yang di-banned, ada juga yang namanya on elemen khusus ya, atau only elemen yang bisa dipakai. Kalau nggak punya elemen tersebut ya naganya nggak bisa dipakai. Naganya nggak bisa dipakai buat battle. Karena ya itu tadi ada rulesnya, ada peraturannya. Maka dari itu kita bisa ngecek untuk arena selanjutnya itu bisa pakai naga apa, elemen apa yang dibutuhkan untuk arena selanjutnya, elemen yang di-banned itu elemen apa untuk arena selanjutnya. Itu bisa kita cek. Ngeceknya di mana bang? Di lab ada. Tapi lebih gua sarankan kalian cek Facebooknya Khairul Anwar. Di situ semua bocoran event, semua bocoran apa aja tentang Dragon City ada di Facebooknya dia ya. Bisa kalian cek langsung lah. Oke, dengan ini kontennya cukup sampai di sini aja ya. Next bakalan gua lanjutin entah konten adu mekanik atau mungkin konten membahas tentang seri naga VIP yang belum gua bahas ya. Antara dua itulah ya. Oke, thank you buat yang udah nonton, thank you banget buat yang udah support, dan thank you banget buat yang udah like, share, komen, dan udah subscribe. Bahkan buat yang udah join membership, thank you banget buat kalian semua. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya guys. Thank you for watching. See you next content, see you next episode, and bye-bye.